Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-149. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Delima tidak dapat membayangkan tanggapan orang-orang di padukuhannya terhadap Ki Pandi. Apakah mereka menjadi marah, merasa terhina, atau justru seperti ayah dan ibunya yang nampaknya mempunyai sikap tersendiri terhadap orang bongkok itu? Dalam pada itu, maka Ki Krawangan pun kemudian berkata, "Sudahlah, kita akan tidur. Kita akan melihat perkembangan keadaan esok pagi." Tetapi Nyi Krawangan agaknya justru merasa cemas. Karena itu, ia pun bertanya kepada suaminya, "Apakah orang-orang padepokan itu dapat menuduh kita terlibat dalam persoalan ini? Maksudku, apakah orang-orang padepokan menganggap bahwa kita telah menjadi jembatan kehadiran orang bongkok dan kawan-kawannya di padukuhan ini? Karena orang bongkok itu pernah berada di rumah ini." Ki Krawangan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Entahlah Nyi, tetapi mudah-mudahan tidak. Karena itu, aku berharap besok Kakang datang kemari. Aku ingin berbicara dengan Kakang." Nyi Krawangan pun mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berkata kepada Delima dan Kenanga, "Sudahlah, hari telah larut. Sebaiknya kita pergi tidur saja." Ketika kemudian Nyi Krawangan, Delima dan Kenanga sudah berbaring di dalam biliknya, Ki Krawangan masih duduk di ruang tengah. Sebuah mangkuk berisi wedang jahe telah dihirupnya beberapa kali. Bagaimanapun juga, Ki Krawangan juga menjadi gelisah. Orang-orang dari padepokan Kiai Banyu Bening itu memang dapat menuduhnya bahwa ia telah berhubungan sebelumnya dengan orang bongkok itu. Kakaknya memang pernah memberitahukannya dan bahkan para tantrik pernah datang pula kepadanya. Baru menjelang dini hari, Ki Krawangan itu sempat tidur beberapa saat. Ketika fajar menyingsing, Ki Krawangan telah terbangun. Ia minta agar istrinya tidak pergi ke pasar atau kemana-mana. "Ada apa, Kakang?" Bertanya Nyi Krawangan. "Apapun yang terjadi, kita ada di rumah." Nyi Krawangan mengangguk. Katanya, "Baiklah, biarlah Delima mencuci di sumur saja nanti." Tetapi ketika kemudian matahari terbit, Delima telah mengumpulkan cuciannya di dalam bakul yang selalu dibawanya mencuci ke sungai. "Delima," Berkata ibunya, "kau nanti tidak usah pergi ke sungai. Kau cuci saja pakaian kotor itu di sumur." "Kenapa?" Bertanya Delima. "Kau tahu bahwa baru semalam terjadi keributan. Banjar kita masih berasap. Kita tidak tahu apakah orang-orang dari padepokan semalam ada yang menjadi korban. Maksudku terbunuh. Karena itu, maka sebaiknya kita berkumpul saja di rumah. Mungkin pamanmu akan datang memberikan penjelasan apakah keluarga kita dianggap terlibat atau tidak."
Delima termangu-mangu sejenak, tetapi rasa-rasanya ia ingin pergi ke sungai justru karena semalam terjadi keributan. Apakah orang bongkok itu masih datang atau benar-benar menjauhkan dirinya dari padukuhan ini? Karena itu, maka Delima itu pun berkata, Tetapi mencuci di sungai lebih bersih, Ibu. Lagi pula, aku tidak usah menimba air. Tetapi suasananya tidak menguntungkan, Delima. Sebaiknya kau tetap di rumah jika terjadi sesuatu di padukuhan ini. Karena peristiwa yang terjadi semalam, kita sudah berkumpul di rumah. Delima menjadi kecewa, tetapi ia memang menjadi cemas bahwa sesuatu akan terjadi di padukuhan itu, sebagaimana dikatakan oleh ibunya. Bahkan mungkin sesuatu akan terjadi pada keluarganya, karena kecurigaan orang-orang dari padepokan Kiai Banyu Bening terhadap keluarganya. Orang-orang dari padepokan itu dapat menganggap bahwa keluarganya merupakan jembatan kehadiran orang bongkok itu di padukuhan. Karena itu, maka Delima pun memutuskan untuk tidak pergi ke sungai hari itu. Ia akan mencuci di sumur, tetapi Delima itu pun kemudian berkata kepada adiknya, Kau harus membantu aku menimba air. Aku membantu menggosok dengan lerak saja. Jawab Kenanga. Kau tidak boleh malas. Aku sudah mencuci mangkuk. Sudahlah, Ibunya memotong. bukankah ayahmu sudah mengisi jambangan sampai penuh? Nanti ayahmu akan mengisinya lagi. Bukan karena jambangan penuh, Ibu. Tetapi Kenanga tidak boleh bermalas-malasan saja. Ia menjadi semakin tumbuh dan menjadi besar. Ia tidak boleh selalu bermanja-manja. Delima, kau kenapa sebenarnya? Bukankah kau tidak pernah berkata demikian? Delima termangu-mangu sejenak, namun ia tidak menjawab lagi. Dipungutnya bakul yang berisi pakaian-pakaian kotor itu dan dibawanya ke sumur. Sambil berjalan ia melihat adiknya mengusap matanya yang basah. Sambil melangkah, Delima berdesis perlahan yang hanya dapat didengarnya sendiri. Anak manja yang cengeng. Tetapi ketika ia mulai duduk di atas dingklik kayu setelah merendam pakaian-pakaian yang kotor itu, hatinya menjadi luluh melihat Kenanga melangkah mendekatinya sambil berusaha menghapus air matanya. Biar aku menimba air, Kak. Suaranya agak serak. Delima memandang adiknya yang berdiri termangu-mangu. Namun katanya, Sudahlah, Kenanga. Jambangan itu sudah penuh. Ayah sudah mengisinya. Tetapi Kak Delima marah. berkata adiknya. Tidak, aku tidak marah, Kenanga. Kenanga masih ragu. Selangkah ia mendekat. Sementara Delima berkata, Marilah, bantu aku menggosok dengan lerak. Kenanga pun kemudian berjongkok di sebelah Delima. Dicobanya untuk membantu mencuci pakaian-pakaian yang kotor itu. Dalam pada itu, Delima sempat merenungi dirinya sendiri. Kenapa tiba-tiba saja ia menjadi kesal? Namun akhirnya Delima menyadari bahwa ia menjadi kecewa karena ia tidak dapat pergi ke sungai untuk bertemu dan berbicara dengan orang bongkok itu. Tetapi ia telah menimpakan kekesalannya kepada adiknya. Dalam pada itu, Ki Krawangan yang duduk di ruang dalam masih saja merasa gelisah. Nyi Krawangan yang sibuk di dapur
sempat melupakan kegelisahannya sejenak, justru karena kesibukannya. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka Ki Krawangan bergegas menyongsong kakaknya yang benar-benar telah datang ke rumahnya. Dipersilahkannya kakaknya itu duduk di dalam. Rasa-rasanya Ki Krawangan tidak sabar menunggu apa yang akan dikatakan oleh kakaknya itu. "Krawangan," berkata kakaknya, "beberapa orang kawanku memang mempertanyakan hubunganmu dengan orang bongkok itu. Tetapi Kakang tahu bahwa aku tidak mempunyai hubungan apa-apa. Iya, para cantrik yang kemarin ada di sini itu juga mengatakan bahwa kau tidak mempunyai hubungan apa-apa." Kakaknya itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Tetapi sekarang yang ada hanya aku, Krawangan. Aku ingin kau berkata dengan jujur, apakah sebenarnya kau mempunyai hubungan atau tidak?" Sementara itu, Delima yang diberitahu oleh ibunya bahwa pamannya telah datang, berkata kepada adiknya, Kau tunggu cucian ini, Kenanga. Jika kau dapat membantu, lakukanlah. Tetapi jika kau merasa lelah, tunggui sajalah di sini. Kenanga yang masih dibayangi oleh kemarahan kakaknya itu tidak berani membantah. Sambil mengangguk, Kenanga menyahut, Baik, Kak. Tetapi jangan lama-lama. Tidak, aku tidak akan menunggui pembicaraan ayah dan paman sampai selesai. bersama ibunya, maka Delima pun kemudian masuk ke dalam. Tetapi keduanya tidak menemui pamannya. Keduanya berusaha mendengarkan pembicaraan Ki Krawangan dengan kakaknya, yang menjadi salah seorang penghuni padepokan Kiai Banyu Bening dari balik dinding. Dalam pada itu, Ki Krawangan berusaha menjelaskan sekali lagi kenapa orang bongkok itu pernah berada di rumahnya sebelum terjadi peristiwa yang mengguncang tatanan yang dibuat oleh orang-orang dari padepokan Kiai Banyu Bening itu. Kakak Ki Krawangan itu mengangguk-angguk. Dengan nada berat ia berkata, "Ternyata segala sesuatunya telah disusun dengan rapi oleh orang bongkok itu. Tetapi kenapa ia telah memilih rumah ini? Apakah orang bongkok itu mengetahui bahwa kau adalah adik dari salah seorang penghuni padepokan itu?" "Aku tidak tahu, Kakang. Yang aku ketahui, orang bongkok itu ada di depan rumahku. Sementara itu, ia mengaku kelaparan dan kehausan." Kakak Ki Krawangan itu kemudian berdesis, "Ternyata kelompok mereka terdiri dari beberapa orang berilmu tinggi. Semalam, 3 orang kawanku terluka cukup berat. Seorang di antaranya jiwanya sangat terancam. Sedangkan yang lain, semuanya terluka dan pingsan. Aku juga tiba-tiba saja tidak ingat apa-apa lagi." Ki Krawangan mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian justru bercerita tentang 2 orang yang diikat di Banjar itu. 2 orang yang tidak dikenal ini dikatakan telah membakar Banjar dengan sengaja untuk memberikan kesan kemurkaan Sang Maha Api. Wajah kakak Ki Krawangan itu menjadi tegang. Sementara kepada kakaknya, Ki Krawangan itu berkata, "Aku hanya berani mengatakan kepadamu, Kakang. Aku tidak berani mengatakan kepada siapapun juga, karena akan dapat menimbulkan salah paham. Bahkan aku tidak berani membicarakannya dengan orang-orang yang juga mendengar langsung keterangan orang yang tiba-tiba saja muncul dari reruntuhan Banjar itu. Mereka akan dapat menghancurkan padepokan Kiai Banyu Bening itu."
Ki Krawangan melihat kecemasan di wajah kakaknya, namun kemudian diberanikan dirinya untuk bertanya. Kakang minta agar aku berkata dengan jujur. Aku pun telah menjawab semua pertanyaan Kakang dengan jujur. Sekarang, apakah aku juga dapat minta Kakang menjawab pertanyaanku dengan jujur dan tidak menimbulkan salah paham? Jika Kakang bersedia menjawab dan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka aku akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tetapi jika Kakang berkeberatan, maka aku pun akan mengurungkannya. Wajah kakak Ki Krawangan itu menjadi tegang, tetapi ia seakan-akan mempunyai hutang kepada adiknya. Ketika adiknya itu menagihnya, maka sulit baginya untuk mengelak. Apa yang akan kau tanyakan? Desis kakaknya. Ki Krawangan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian barulah ia bertanya. Apakah yang dikatakan oleh orang yang tiba-tiba saja muncul dari reruntuhan itu benar? Yang mana yang kau maksudkan? Kakak Ki Krawangan memang menjadi agak bingung. Maksudku, aku ingin mendapat jawaban tentang apakah benar bahwa Banjar itu memang sengaja dibakar. Kemudian apakah benar bahwa sebenarnya upacara yang dilakukan setiap bulan purnama yang mengarah kepada penyerahan korban seorang bayi itu semata-mata karena dendam yang membakar jantung Kiai Banyu Bening dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepercayaan tentang kesejahteraan lahir dan batin. Wajah kakak Ki Krawangan menjadi sangat tegang. Dengan nada berat ia berkata, jangan bertanya kepada siapapun tentang kebenaran cerita itu. Jika terdengar orang-orang dari Padepokan, maka kau akan dapat dibunuh. Sudah aku katakan Kakang, bahwa aku tidak berani berbicara tentang keterangan orang-orang yang tidak dikenal itu dengan siapapun juga, bahkan dengan orang-orang yang langsung mendengarnya. Kakak Ki Krawangan itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, Krawangan, jika semula aku hanya ingin tahu tentang isi Padepokan Kiai Banyu Bening, maka akhirnya aku terjerat di dalamnya. Sulit bagiku dan bagi orang-orang yang sudah terikat dapat melepaskan diri. Kami, orang-orang Padepokan Kiai Banyu Bening itu, satu dengan yang lain selalu saling mencurigai, saling mengawasi, dan jika perlu, saling membunuh di antara kami. Jadi bagaimana menurut pendapat Kakang tentang cerita orang yang tidak dikenal itu? Kakak Ki Krawangan itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sebagian besar dari yang dikatakannya itu benar Krawangan. Banjar ini memang sengaja dibakar. Aku sebagai penghuni padukuhan ini sebenarnya merasa berkeberatan. Tetapi aku tidak berani mencegahnya agar tidak menimbulkan masalah baru. Sedangkan dendam yang menyala di hati Kiai Banyu Bening tentang bayinya yang terbakar itu juga benar. Jika demikian, apa artinya sebuah padepokan dengan para pengikutnya yang besar dan bahkan semakin besar? Mungkin Kiai Banyu Bening mendapat kepuasan kelak. Jika korban bayi itu sudah dimulai, ia akan merasa bahwa ia tidak sendiri kehilangan anak bayinya yang ditelan api. Ia akan tertawa mendengar jerit bayi yang kepanasan dan kemudian membakarnya menjadi abu. Tetapi apa yang didapatkan oleh para pengikutnya, seperti Kakang misalnya, atau orang bertubuh raksasa yang terluka itu, atau yang lain lagi, bahkan yang hampir mati terbunuh oleh orang-orang yang tidak dikenal itu. Krawangan, isi padepokan itu bukan sekedar orang-orang yang sesorah mengelabui banyak orang dengan cerita Sang Maha Api, tetapi dipimpin oleh Kiai Banyu Bening sendiri
yang terdiri dari sekelompok orang yang telah berkeliaran dengan alasan untuk mendapatkan dana bagi perkembangan padepokannya, serta menyebarkan kepercayaan untuk mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin. Bagaimana cara mereka untuk mendapatkan dana itu, Kakang? Kau sengaja bertanya untuk memancing agar aku menyebutnya. Baiklah. Kami memang sering melakukan perampokan. Tentu tidak atas nama Padepokan Kiai Banyu Bening. Selanjutnya di kemudian hari, jika kami sudah berhasil mengikat orang-orang yang sudah terlanjur percaya, maka kami akan dapat memeras mereka. Uang dan barang-barang itu akan mengalir dengan sendirinya ke Padepokan kami. Dan Kakang menjadi salah seorang di antara mereka? Bertanya Ki Krawangan. Aku sudah terlanjur terlibat di dalamnya. Sulit bagiku untuk melepaskan diri. Jika aku hilang dari lingkungan mereka, maka semua keluargaku tentu akan ditumpas habis, termasuk kau dan anak istrimu. Apalagi sekarang, setelah orang bongkok itu hadir di padukuhan ini. Kakaknya berhenti sejenak. Namun kemudian dengan kerut yang semakin dalam di keningnya, ia berkata, "Selama ini, aku adalah salah seorang di antara mereka yang mendapat kepercayaan itu untuk tetap dapat berbuat banyak. Tetapi aku sebenarnya sedang mencari jalan untuk keluar dari neraka itu. Apalagi Kiai Banyu Bening sudah mengatakan niatnya untuk benar-benar mengorbankan seorang bayi. Meskipun baru akan dilakukan di padepokan itu saja." Ki Krawangan menarik nafas dalam-dalam. Semula ia tidak mengira bahwa kakaknya itu justru merasa tersiksa. Ia mengira bahwa kakaknya benar-benar merasa terpanggil untuk bekerja keras, menyebarkan kepercayaan yang sekedar menjadi selubung dari satu gerakan yang kotor, dendam dan pemerasan. Tetapi Ki Krawangan sendiri tidak berdaya untuk membantu kakaknya melepaskan diri dari lingkungan yang terkutuk itu. Kakaknya yang melihat wajah Ki Krawangan menjadi muram berkata, "Sudahlah, jangan hiraukan aku. Aku akan dapat menjaga diriku sendiri." Ki Krawangan mengangguk-angguk. Katanya, "Maaf Kakang, aku tidak dapat membantu apapun juga." "Aku mengerti," jawab kakaknya. "Jika kau melibatkan diri, maka kaulah yang lebih terancam daripada aku sendiri, bahkan dengan anak dan istrimu. Karena itu kau justru harus berdiri pada jarak tertentu. Sementara ini, aku masih orang yang dipercaya, sehingga sikapku masih harus tidak berubah." Ki Krawangan mengangguk-angguk sambil berdesis, "Baik Kakang." Demikianlah, maka kakak Ki Krawangan itu pun segera minta diri. Sebelum ia meninggalkan tempat itu, ia berkata, "Kau harus berhati-hati Krawangan. Meskipun sampai saat ini kau masih dianggap bersih, tetapi kau termasuk salah seorang yang pernah dibicarakan oleh para pemimpin Padepokan Kiai Banyu Bening itu." "Ya Kakang, tetapi sebenarnya lah, aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan orang bongkok itu." Sejenak kemudian, maka kakak Ki Krawangan itu telah meninggalkan rumah adiknya. Sementara Ki Krawangan mengantarnya sampai keluar regol halaman rumahnya. Ketika seseorang lewat di depan regol itu, maka ia pun telah mengangguk dalam-dalam. Mereka menganggap bahwa kakak Ki Krawangan itu adalah salah satu dari antara orang-orang yang dihormati di Padepokan Kiai Banyu Bening. Karena kakak Ki Krawangan itu sudah mendapat wewenang untuk memberikan sesorah di sanggar di luar padukuhan itu. Karena kakaknya itu pula, maka Ki Krawangan sendiri
termasuk orang yang dihormati pula di padukuhan itu. Delima dan ibunya mendengar semua pembicaraan itu. Ibunya, seperti juga ayahnya, sama sekali tidak melihat jalan yang dapat ditetapkan oleh kakak Ki Kerawangan itu. Namun Delima agak sungkan untuk menyampaikannya kepada orang bongkok itu apabila mendapat kesempatan. Besok aku akan mencuci di kali. Mudah-mudahan orang bongkok itu masih mau datang lagi, Berkata Delima di dalam hatinya. Sebenarnya lah, di keesokan harinya, Delima telah minta izin ayah dan ibunya untuk mencuci di kali. Suasananya masih belum menentu, Delima. Berkata ibunya. Jika terjadi sesuatu, tentu telah terjadi kemarin, Ibu. Jawab Delima. Agaknya memang tidak terjadi sesuatu. Apakah Paman mengatakan bahwa orang-orang dari padepokan itu akan berbuat sesuatu atas orang-orang padukuhan ini? Tidak, jawab ayahnya. Tetapi kita harus tetap berhati-hati. Bukankah aku tidak akan berbuat apa-apa, Ayah? Hanya mencuci pakaian, tidak lebih. Ki Kerawangan menarik nafas panjang, namun akhirnya ia berkata, "Tetapi jangan terlalu lama. Kau pun harus berhati-hati. Jika bukan orang dari padukuhan, mungkin orang-orang yang tidak kita kenal itu masih berkeliaran di sini, terutama orang bongkok itu." Bukankah orang bongkok itu tidak berniat jahat, Ayah? Ia justru mencoba untuk mengingatkan kita bahwa jalan yang selama ini kita tempuh harus kita pertimbangkan lagi. Delima, potong ayahnya. Kau jangan berkata begitu. Hati-hatilah dengan setiap kata yang kau lontarkan. Jika lidahmu tergelincir, maka kau akan dapat terjerumus ke dalam kesulitan. Delima memandang ayahnya dengan tajamnya, namun kemudian ia mengangguk kecil sambil menjawab, Iya, Ayah. "Untuk selanjutnya, kau jangan mengatakan apa saja tentang hubungan kita dengan orang-orang dari padepokan Kiai Banyu Bening. Mereka adalah orang-orang tanpa hati dan tanpa jantung." Delima mengangguk pula. Katanya, Iya, Ayah. "Nah, berhati-hatilah. Jangan terlalu lama." Delima pun kemudian membawa bakul berisi pakaian yang kotor itu ke sungai. Seperti biasanya, ia pun merendam cuciannya. Satu-satu ia mulai mencuci dengan lerak. Beberapa saat lamanya, Delima mencuci. Ternyata memang belum ada orang lain yang keluar dan mencuci pakaiannya di kali sebagaimana dilakukan oleh Delima. Sehingga karena itu, maka Delima itu pun berada di tepian itu sendiri. Setiap kali Delima selalu memandang gerumbul-gerumbul di seberang. Orang bongkok dan kedua orang cucunya, atau kadang-kadang sendiri, sering keluar dari gerumbul di seberang itu. Namun setelah ia menunggu beberapa lama, namun orang bongkok itu belum juga keluar dari dalam gerumbul itu. Agaknya kakek bongkok itu tidak mau lagi datang. Berkata Delima di dalam hatinya. Sebenarnya lah, ia ingin menceritakan sikap pamannya yang sangat menarik baginya. Pamannya yang harus berada di tempat yang dibencinya, sehingga karena itu, maka ia merasa selalu tersiksa. Tetapi Delima masih menunggu. Ia masih tetap mencuci meskipun sebenarnya cuciannya sudah bersih. Sekali-sekali Delima meletakkan cuciannya,
bangkit berdiri dan menggeliat karena pinggulnya terasa menjadi pegal. Namun orang bongkok itu tidak juga datang. Akhirnya Delima menjadi kesal. Dimasukkannya cuciannya yang sudah bersih itu ke dalam bakulnya. Dibenahinya pakaiannya. Kemudian Delima pun siap untuk meninggalkan tepian. Namun langkah Delima berhenti. Dua orang laki-laki berjalan ke arahnya. Dua orang laki-laki yang agaknya belum dikenalnya. Tetapi ketika kedua orang itu menjadi semakin dekat, maka Delima pun merasa pernah melihat wajah kedua orang itu. Namun Delima tidak menghiraukannya. Ia tidak tahu pasti apakah ia pernah melihat atau belum. Tetapi ketika ia melangkah sambil menjinjing bakulnya, salah seorang dari kedua orang itu memanggilnya. "Duk, tunggu." Karena tidak ada orang lain, maka Delima pun merasa bahwa orang itu telah memanggilnya. Karena itu, maka Delima pun telah berhenti. "Tunggu," berkata orang itu pula. "Kenapa kau tergesa-gesa pergi? Bukankah hari masih pagi?" Delima merasakan nada yang tidak wajar pada suara laki-laki itu. Karena itu, maka ia pun justru telah melangkah pula naik ke tanggul. Tetapi laki-laki itu berkata lebih keras lagi. "Tunggu, Dok, jangan pergi. Ada yang ingin aku katakan kepadamu." Delima tidak menghiraukannya. Justru ia menjadi semakin ketakutan. Karena itu, maka ia berusaha untuk semakin cepat meninggalkan tempat itu. Tetapi kedua orang laki-laki itu juga melangkah semakin cepat. Ketika Delima hampir mencapai ujung tanggul, kedua orang itu sudah berada di bawahnya. Bahkan seorang di antara mereka telah memegang kaki Delima dan menariknya dengan kasar. Delima terseret turun, bakulnya terlepas dari tangannya, dan bahkan ia sendiri bergulir beberapa kali dan kemudian terbaring kembali di tepian. Delima dengan tergesa-gesa berusaha bangkit, sementara kedua orang laki-laki itu tertawa berkepanjangan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.